teman-teman, yuk kita belajar mengenai pemeriksaan golongan darah reverse grouping. Sebelumnya, yuk kita ketahui terlebih dahulu sejarahnya. Pada tahun 1900, Dr. Karl Steiner menemukan 4 macam golongan darah yaitu A, B, AB, dan O. Dan ini dijadikan dasar transfusi darah. Penemuan dari Dr. Karl Steiner ini didasarkan kepada yang pertama, ada faktor yang terdapat dalam plasma atau serum, yaitu antibodi. Nah, antibodi ini adalah zat anti yang dapat menghancurkan antigen yang menjadi lawannya. Lalu yang kedua, ada faktor yang terdapat di permukaan eritrosit, yaitu antigen. Antigen ini adalah zat yang menentukan golongan darah manusia. Adapun penentuan golongan darah yang ditemukan oleh Landsteiner adalah sebagai berikut. Untuk contoh yang pertama adalah golongan darah A. Golongan darah A ini memiliki antigen di dalam sel eritrositnya adalah A, dan antibodi dalam plasma atau serumnya adalah anti B. Dan contoh kedua ada golongan darah B. Golongan darah B ini memiliki antigen pada sel eritrositnya adalah B dan antibodi pada plasma atau serumnya adalah anti-A. Untuk tes golongan darah dilakukan dengan melakukan pengujian aglutinasi atau penggumpalan darah terhadap antigen yang didifusikan dalam cairan sel darah merah. Ada beberapa metode pendifusian antigen, yaitu dengan slide test, tube test, dan gel test. Nah, untuk reverse grouping itu sendiri menggunakan metode tube test karena menggunakan tabung. Lalu, apa itu reverse grouping? Reverse grouping itu sendiri merupakan metode pemeriksaan konfirmasi golongan darah yang dilakukan terhadap sel darah merah dan serumnya secara terpisah, menggunakan regen sel untuk memeriksa serumnya. Nah, kita bisa lihat di tabel, untuk tujuannya adalah deteksi antibodi ABO, sumber antigennya ada di suspensi sel donor, dan sumber antibodinya ada di serum atau plasma pasien. Prinsip kerja pemeriksaan golongan darah metode reverse grouping. Adanya aglutinin dalam sel darah merah dan aglutinogen dalam plasma yang sesuai dapat menyebabkan terjadinya aglutinasi. Mari kita siapkan alat dan bahan. Alatnya ada tabung sentrifuge, tabung reaksi kecil, pipet tetes, mikroskop, dan juga arak tabung. Bahannya ada NaCl 0,85%, darah dari golongan darah A, darah dari golongan darah B, dan serum dari pasien yang akan diperiksa. Selanjutnya, prosedur kerja. Buat suspensi segar dengan darah golongan A dengan cara darah dicuci dengan NaCl 0,85% sampai supernatannya jernih dan ambil 2 tetes darah dan campurkan dengan 3 ml NaCl 0,85%. Lalu buat suspensi segar lagi dari golongan darah B dengan cara yang sama dengan cara yang pertama. Masukkan 2 tetes serum darah yang akan diperiksa ke dalam tabung A. Tambahkan suspensi darah golongan A. Lalu, masukkan 2 tetes serum darah yang akan diperiksa ke dalam tabung B. Tambahkan suspensi darah golongan B. Kocok sampai homogen, biarkan pada suhu kamar 5-15 menit. Lalu, sentrifuge dengan 1000 rpm selama 1 menit. Goyangkan tabung secara hati-hati. Perhatikan adanya aglutinasi. Bila dirasa seperti tidak jelas, maka benarkan ada tidaknya aglutinasi secara mikroskopis. Untuk interpretasi hasil bisa dilihat pada tabel. Untuk contoh gambar dari aglutinasi, kita bisa lihat di situ terdapat gumpalan-gumpalan padat maupun gumpalan halus. Lalu untuk gambar yang di bawah menunjukkan tidak adanya aglutinasi. Yuk kita pahami konsepnya. Di awal sudah kita bahas mengenai di dalam plasma terdapat antibodi dan di dalam sel darah merah terdapat antigen. Coba kita lihat pada tabung A dan tabung B. Pada tabung A dan tabung B yang kita gunakan terdapat suspensi eritrosit.
Pada permukaan eritrosit sendiri, di dalamnya terdapat antigen. Lalu, sampel yang kita gunakan adalah serum atau plasma. Serum atau plasma itu sendiri di dalamnya terdapat antibodi. Bila antibodi direaksikan dengan antigen yang cocok, akan terjadi aglutinasi. Tabung yang di dalamnya mengalami aglutinasi menandakan arti dari golongan darah yang secara teori berlawanan dengan antibodinya. Secara simpel bisa kita pahami, jika tabung A aglutinasi, maka golongan darahnya adalah B. Dan apabila pada tabung B mengalami aglutinasi, golongan darahnya adalah A. Lalu, apabila pada tabung A dan tabung B tidak mengalami aglutinasi, golongan darahnya adalah AB. Dan ketika pada tabung A dan B mengalami aglutinasi, golongan darahnya adalah O.